Assalamualaikum Sobat Football United. 3-3 Manchester United gagal memperoleh kemenangan di Istanbul. Kendati Manchester United bahkan sempat unggul 2-0 lalu 1-3. Jadi ada 2 digit situasi keunggulan 2 digit yang gagal dimanfaatkan oleh Manchester United. Blunder Andre Onana gue sudah singgung di review. Lalu juga bagaimana di 10 menit terakhir Manchester United sebenarnya punya peluang ya menurut gue. Manchester United mendapatkan situasi bahwasannya Galatasaray seperti kehabisan bensin. Manchester United bahkan memiliki banyak kesempatan, banyak momentum, bahkan peluang untuk menambah atau untuk kembali unggul, meraih kemenangan. Tapi gagal untuk diselesaikan. Jadi menurut gue secara dengan amatiran, gue sudah singgung di review juga kalau ada 2 hal kenapa Manchester United gagal menang. Nomor 1 jelas blunder dari Andre Onana. Nomor 2 adalah Manchester United yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan dan juga peluang terutama di 10 menit terakhir. Nah, sebelum gue bikin video, ketika gue bikin review pertandingan kick off di grup A yang kedua, yaitu antara Bayern Munchen dan FC Copenhagen, belum berlangsung. Dan ketika gue bikin video ini sudah selesai, hasilnya adalah 0-0. Maka dengan situasi ini Manchester United belum sepenuhnya gagal lolos, katakanlah demikian ya. Tapi di situasi terakhir ini di grup A, hitung-hitungannya Manchester United masih punya peluang, walaupun menurut gue sangat kecil sekali. Karena saat ini Bayern Munchen nilai 13 sudah pasti lolos, lalu ada FC Copenhagen 5, Galatasaray 5, Manchester United 4. Artinya Manchester United bisa lolos hanya ada satu senario. Senarionya adalah Manchester United harus menang menghadapi Bayern Munchen dan partai antara FC Copenhagen dan Galatasaray berakhir imbang. Itu situasinya. Kalau ada salah satu yang menang, Copenhagen ataupun Galatasaray, maka Manchester United yang katakanlah seandainya bisa menang menghadapi Bayern Munchen, maka tidak akan ada artinya ya, karena yang menang di antara FC Copenhagen dan juga Galatasaray itu yang punya kesempatan lolos. Kalau hitung-hitungan menurut gua, mungkin Manchester United punya peluang lolos hanya maksimal 20%. Sementara 40% itu ada di Galatasaray dan juga FC Copenhagen. Artinya kalau salah satu dari mereka ini menang, makanya posisinya 40-40 ya menurut gue secara dengan amatiran, dan sisanya Manchester United, karena itu juga maksimal, karena Manchester United butuh mungkin lebih kecil daripada 20% bahkan ya, karena sulit lah situasinya menurut gue walaupun belum 0%. Oke. Kali ini seperti biasa ada konferensi pers. Erik ten Hag memberikan tanggapannya terkait dengan situasi tadi, hasil tadi. Gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan kita seharusnya bisa mengambil 3 poin. Kita memenangkan dan kita akhirnya kehilangan poin. Kita seharusnya bisa mendapatkan 3 poin. Jelas. Itu juga sebenarnya situasi di banyak pertandingan lainnya. Seperti di pertandingan kandang menghadapi Galatasaray, pertandingan away menghadapi Copenhagen. Kita bermain sangat bagus. Saya juga harus memberikan pujian kepada tim, tapi di saat yang sama saya juga harus mengkritik tim. Dan juga kita sebagai coaching staff dan juga saya sebagai seorang manajer. Kita tidak bertahan dengan bagus, kita sempat unggul 3-1, dan Anda seharusnya tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan, karena itu akan membuat perbedaan. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Saya pikir setiap gol ini memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Gol pertama ini tentang momentum transisi ketika Anda berbicara mengenai perbedaan yang cepat ya. Kita tidak turun di lini tengah. Gol kedua free kick yang tidak perlu, tapi kita seharusnya bisa bertahan
di situasi free kick dengan lebih baik. Lalu yang gol ketiga, kita sebenarnya sangat bagus dan juga sangat terorganisasi, tapi kita ketinggalan. Dan ya, kita terlalu berada di posisi yang penuh. Jadi ini seharusnya tidak pernah terjadi. Kesalahan-kesalahan ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Ini adalah Champions League dan Anda terkena hukuman dengan hal tersebut. Jadi Anda harus belajar dari hal tersebut. Sebenarnya Erik ten Hag ini puas ya, senang, happy dengan penampilan. Kita akan memperbaiki hal tersebut, kebobolan terlalu banyak gol, tapi saya sebenarnya puas. Anda bisa melihat gaya dari tim, sangat proaktif, dinamis, dan juga berani. Jadi itu yang seperti saya katakan, saya sebenarnya sangat senang dengan performa. Kita menciptakan banyak peluang, tapi juga di akhirnya kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini dengan Scott McTominay, dengan Facundo Pellistri di akhirnya. Mereka memiliki peluang besar, peluang-peluang besar. Dan ini bukan tentang masalah tidak beruntung atau beruntung, tapi tentang bagaimana memainkan sepak bola yang bagus. Mengambil tanggung jawab, ini selalu saya ya yang harus disalahkan dan harus bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk hal ini dan ya saya juga tahu kalau kita ini berada di sebuah project. Kita terus berjalan ke depan, kita membuat perkembangan. Jadi ini sangat membantu. Kita berada di arah yang tepat, jadi saya tahu kemana kita harus berjalan dan langkah apa yang harus kita ambil. Dan saya yakin untuk menjadi sukses di jangka yang panjang ya. Dan kalau kita ingin berada di Champions League, kita harus menang pertandingan selanjutnya. Kalau gua tambahkan selain menang juga kita harus, atau Manchester United harus berharap tim lain berakhir dengan imbang. Artinya tidak boleh ada yang menang. Dan ya, ditambahkan juga, jadi ada komentar gua ambil dari Center Devils, Erik ten Hag mengenai Andre Onana ya. Andre baik-baik saja, seperti yang saya katakan ini bukan tentang individu. Tentu saja kesalahan individu di dalam sebuah sepak bola bisa membuat sebuah perbedaan. Dan Anda mengambil tanggung jawab untuk hal tersebut. Tapi ini juga selalu tentang tim. Ya, by the way ini ada rekaman, bisa dilihat bagaimana Andre Onana begitu peluit selesai, dia tampak sangat kesal ya dengan penampilan dirinya. Dan dia tahu hasil malam ini, kalau gue artikan, gue asumsikan dia tahu hasil ini karena kesalahan dia secara individu. Tapi ya gue sepakat seperti yang dikatakan Erik ten Hag, ada kesalahan-kesalahan individu, tapi juga harus dilihat bagaimana sebuah tim, karena sepak bola adalah permainan tim. Ada momentum-momentum yang memang terjadi karena kesalahan tim juga gitu loh. Dimana gol pertama tendangan bebas itu oke, foul dari seorang Bruno Fernandes. Tapi kalau dilihat kenapa Bruno mengambil foul tersebut, karena gelandang bertahan dari Manchester United ya, kalau gue lihat dalam hal ini adalah Sofyan Amrabat, terlambat untuk turun untuk menutup, sehingga Bruno Fernandes yang tertinggal tidak punya pilihan dalam tanda kutip ya selain melakukan professional foul. Di gol kedua dari Galatasaray, ya foul yang sebenarnya juga tidak perlu yang dilakukan oleh Bruno Fernandes ya kan, dimana sebenarnya di penampilan tadi dia gemilang dari sisi ofensif. Tapi gue juga melihat ada banyak faktor, bukannya gue membela ya, jelas itu kesalahan individual error dari Andre Onana, itu jelas dan tebal. Tapi gue juga berusaha untuk melihat kenapa ya kiper ini bisa melakukan error gitu loh. Kalau gue lihat ada dua faktor. Nomor satu adalah bagaimana ada Anthony Martial yang juga melompat dengan jarak yang cukup dekat ya di proses gol kedua. Mungkin ini mengganggu konsentrasi dari sang penjaga gawang. Dan nomor dua adalah ya bagaimana situasi dari lapangan dan juga stadion ya, bagaimana stadion ini berat ya, basah, dan juga tentu saja teror dalam tanda kutip dari penonton yang sangat riuh sekali. Mungkin ini mengganggu komunikasi di antara lini belakang Manchester United. Tapi again jelas terlihat ujungnya adalah kesalahan individu dari seorang Andre Onana. Dan gol ketiga, bagaimana Kobbie Mainoo yang telat ya menutup pemain dari Galatasaray yang akhirnya bisa mencetak gol, dan menurut gua mencetak gol juga dengan bagus.
Sangat disayangkan Manchester United di 3 kesempatan atau gol dari Galatasaray semua ini adalah gagal bertahan dengan bagus. Tapi juga Manchester United yang mencetak 3 gol menurut gue seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Jadi kesalahan ada pada lini belakang dan juga lini depan. Artinya kesalahan ataupun juga kekurangannya. Dan kalau berbicara tentang peluang Manchester United yang sekarang ini berada di ujung tanduk, gue tidak hanya melihat hasil atau permainan di Istanbul saja 3-3 menghadapi Galatasaray, tapi partai-partai sebelumnya di mana Manchester United sebenarnya punya peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Ketika Manchester United menghadapi Bayern Munchen pertama-tama ya di Allianz kalah 4-3, sebenarnya Manchester United punya peluang untuk unggul duluan di menit-menit awal, dan bagaimana gol yang tercipta juga ada blunder individual error dari Andre Onana di sana. Jadi Manchester United yang sebenarnya secara tim, secara kolektif bermain menurut gue cukup oke, tapi justru karena kesalahan-kesalahan individu itulah yang mengakibatkan Manchester United tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu ketika Manchester United kalah 2-3 menghadapi Galatasaray di Old Trafford, itu juga ada kesalahan individu, kartu merah, ya kan? Dan juga ya kesalahan individu yang terjadi di pertandingan tersebut, di mana secara kolektif sebenarnya Manchester United tampil bagus, bahkan sempat unggul duluan, tapi karena kesalahan individu akhirnya Manchester United justru meraih kekalahan. Dan partai ketiga di Copenhagen semuanya berjalan sempurna, sempat unggul 2-0, lalu ada kartu merah yang merubah jalannya pertandingan. Bahkan Manchester United yang sempat unggul duluan tapi tidak kuasa ya menahan laju dari tuan rumah Copenhagen. Yang gua curigai memang Manchester United seperti kehabisan bensin, karena di babak kedua praktis mereka bermain dengan 10 pemain dan ini menguras betul fisik secara kolektif. Jadi intinya memang secara kolektif Manchester United tampil oke, tapi justru kesalahan-kesalahan individu atau individual error inilah yang akhirnya menghukum Manchester United di musim ini. Di musim pertama Erik ten Hag bersama Manchester United di Champions League. Tentu saja ini mengecewakan hasil ini, karena Manchester United sangat tipis sekali peluang untuk bisa lolos. Tapi di sisi lain gue juga melihat ada faktor pembelajaran. Bahkan menurut gue sepertinya naif ya kalau berharap Manchester United akan juara Liga Champions musim ini. Tapi bagaimana memang tim ini masih berada dalam proses. Semoga ada pembelajaran, itu penting sekali. Bagaimana kesiapan mental, karakter, dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil, individual error yang sifatnya detail. Ini juga sangat penting sekali di kompetisi yang menurut gue tingkatan tinggi ya, di Eropa, UEFA Champions League. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.